Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, dipermudah segala urusannya, juga tetap semangat untuk belajar demi menggapai cita. Amin. Perkenalkan, nama Ibu adalah Dewinta Susanti. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tema 3, makanan sehat, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi diri kita juga orang lain. Amin ya robbal alamin. Pada subtema 1 kali ini kita akan membahas bagaimana tubuh mengolah makanan. Perhatikanlah gambar yang ada di samping kanan kalian ya. Apakah kalian selalu makan makanan yang sehat seperti yang kalian lihat pada gambar di samping? Jika iya, bagaimana kriteria dari makanan yang sehat? Tahukah anak-anak bahwa makanan yang sehat baik sekali untuk tubuh kita? Tubuh manusia khususnya mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang kita konsumsi akan melewati sistem pencernaan yang terdapat dalam tubuh kita. Apa sih fungsi dari sistem pencernaan ini? Nah, fungsinya adalah untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang konsumsinya pun akan bertumbuh dengan sehat pula. Wah, ternyata tubuh kita ini sangat memerlukan makanan yang sehat ya. Jadi jangan lupa untuk terus mengkonsumsi makanan yang sehat untuk tubuh. Biasanya, kita akan menemukan beberapa kalimat yang berkaitan dengan makanan sehat. Salah satunya yaitu melalui iklan. Pernah kan lihat iklan? Pernah dong pastinya. Apalagi kita sering banget ya lihat iklan di televisi, atau mungkin ketika kita berpergian di jalan-jalan kan suka ada iklan tuh. Nah, itu sangat bermacam-macam. Contohnya, yang pertama yaitu cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah tiap hari. Atau, ini yang paling sering banget ya kita lihat di televisi, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, iklan ini biasanya dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Kalimat-kalimat yang digunakan oleh bahasa iklan juga merupakan kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Salah satunya iklan yang memuat tentang susu saya, susu Indomie, atau mungkin contoh iklan susu lainnya. Nah, tahu nggak sih kalian kalau susu itu salah satu pelengkap dari makanan sehat? Yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Seperti yang kita ketahui bahwa penyempurna makanan sehat adalah susu. Susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Kira-kira apa ya yang dimakan oleh sapi sehingga dapat menghasilkan susu? Bagaimana sih cara sapi bisa mencerna makanan tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut. Sapi merupakan salah satu hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Selain sapi, contoh lainnya yaitu kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang.
Pada sistem pencernaan hewan ruminansia, ini biasanya lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrobakteri dan protozoa. Mikro tersebut dapat membantu mencerna rumput. Berikut ini adalah mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia. Salah satunya yaitu sapi. Ketika sapi mau makan rumput, kemudian masuk ke dalam mulut, di dalam mulut sapi terdapat 2 organ sistem pencernaan yang penting. Yang pertama yaitu gigi. Gigi sapi ini tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Selain gigi, terdapat lidah. Nah, lidah sapi ini berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Tentunya, sistem pencernaan pada sapi berbeda dengan hewan-hewan lainnya. Selain itu, sapi juga memiliki cairan atau enzim saliva. Cairan atau enzim saliva ini dihasilkan oleh kelenjar khusus yang ada pada sapi. Kemudian disalurkan ke rongga mulut yang berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, anak-anak, sebelum makanan menuju lambung, kita harus mengetahui beberapa tahapan yang terjadi pada sistem pencernaan sapi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Berikut ini adalah beberapa tahapan yang terjadi pada sistem pencernaan sapi. Yang pertama yaitu makanan yang dikunyah oleh sapi akan melewati esofagus atau yang disebut dengan kerongkongan, yaitu saluran yang menghubungkan antara kerongkongan dengan lambung. Kemudian makanan tersebut akan menuju rumen atau perut besar. Nah, di sini merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau yang disebut dengan perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan akan dioper di dalam perut kita atau omasum. Di dalam omasum ini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, di bagian terakhir yaitu abomasum atau yang disebut dengan perut masam. Di bagian perut inilah yang sebenarnya disebut sebagai lambung. Nah, di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan, yaitu enzim pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Bagaimana anak-anak? Sudah paham?